Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kedengeran nggak suaranya? Halo, Chandra. Kedengeran, Kak. Oke. Ini baru ada Chandra, Haya, Diana Ningrum, sama Burju. Burju orang Batak ya? Ada keturunan, ya, keturunan Iya, Batak. soalnya Burju itu bahasa bahasa Batak dari Iya. ini baik, baik ya, baik. Iya. Maksudnya Burju itu orang yang baik gitu, artinya gitu ya. Iya. Ini ada Sarah. Halo, Sarah. Halo Kak, Sehat. Alhamdulillah sehat Kak. Chandra. Halo. Oke. Haya. Hai. Sehat Kak, Alhamdulillah. Sehat. Diana. Sehat Kak. Sehat. Oke, ini baru 5 siswa ya. Kita tunggu yang lain. Hasil TO kemarin kalian udah lihat hasilnya untuk kimia? Udah lihat belum? Di sini kakak lihat udah lumayan sih, maksudnya dari tiap TO terakhir itu ada progres, mayoritas progres ya. Udah ada yang angka 912 untuk kimia doang. Oke. Mayoritas progres ini. Oke, ini baru 7 sih. Intensif 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ini ada 105 orang yang TO ya. Ada 105. Rata-rata udah mulai bagus. Ini ada yang jawab kosong ya. Hai Esther, Sylvie. Apa kabar Esther, Sylvie? Hai Kak, Sehat? baik. Sehat. Oke. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih 8 orang ya. Oke, kita tunggu 4 menit lagi ya. 4 menit. Haya. Oke. Keren. Film. Ya. Oke, kayaknya kita mulai aja ya. Ini nanti yang lain justru aja. Kalau ada temannya yang butuh screenshotan, nanti yang udah join sekarang kirim ke temannya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum salam tadi ya. Sebelum kita mulai, videonya harap dibuka ya. Open video. Oke, coba dibuka video semuanya. On video ya. Karen. Oke. Haya, Burju, Sylvie, Sarah. Come on.
video. Ini Karen baru ya? Kakak kayaknya baru ini deh. Baru join. Ya enggak sih? Aku udah lama. Udah lama? Udah. Oh, udah lama ya? Apa kakak yang lupa? Oke. Siapa nih? Sylvie. Hai ya. Oke. Karisma. Turn on your video. Udah? Ini udah lumayan banyak ya. Kita mulai aja deh. Kita mulai dari nomor 1. Oke. Nah, di sini perhatikan data kesetimbangan dalam bentuk gas di bawah ini. Di sini ada 4 reaksi. Oke. Kita lihat pertanyaannya. Pasangan reaksi kesetimbangannya yang hasil produksinya semakin bertambah jika tekanan diperbesar. Oke, kalau ada soal kayak gini, dia masuk ke asas Le-Chatelier tentang pergeseran kesetimbangan. Ada yang ingat? Jadi asas Le-Chatelier mengatakan bahwa kesetimbangan itu boleh atau bisa digeser ke kanan atau ke kiri dari reaksi sesuai dengan perlakuan-perlakuan atau faktor-faktor. Ada 4 faktor ya. Yang pertama, karena dia bahas tentang tekanan, yaitu faktor pertama kita anggap tekanan di sini kita simbolkan dengan P. Oke, apabila P diperbesar, apabila P diperkecil, nah maka pergeseran kesetimbangan itu adalah ke arah pergeseran kesetimbangan. Kalau untuk tekanan yang diperbesar itu adalah ke arah yang molnya kecil, gitu ya. Ke arah dengan sigma mol yang kecil. Dia berbanding terbalik antara tekanan dengan molnya. Sementara kalau tekanan diperkecil, sebaliknya berarti dia akan bergeser ke arah sigma mol atau jumlah mol yang paling besar. Nah, tahunya molnya gimana, Kak? Kita melihat molnya itu dari koefisien. Oke. Nah, dalam hal ini untuk reaksi 1, kita lihat koefisien di kiri, semuanya kita jumlahin. Oke, N itu koefisiennya 1, N2 koefisiennya 1, H2 koefisiennya 3, berarti total mol di kanan itu adalah 4 mol, gitu ya. Nah, sementara di kanan itu 2 mol. Oke, sesuai dengan asas geser ke mol yang kecil. Nah, tadi katanya agar hasil produksinya semakin bertambah. Hasil produksinya yang di kanan apa yang di kiri? Yang di kanan. Jadi kalau hasil produksi itu sama dengan produk sebenarnya. Jadi di sini kalau kita lihat mol produk untuk reaksi pertama itu lebih kecil daripada mol reaktan. Nah, maka dia sudah memenuhi asas Le-Chatelier tentang tekanan diperbesar. Maka dengan diperbesarnya tekanan, maka dia akan bergeser ke arah NH3 karena mol NH3 paling kecil, gitu ya. Jadi di sini maksudnya kita harus melihat arah mol yang paling kecil untuk tekanan yang diperbesar. Oke. Nah, kita lihat untuk reaksi kedua. Di kiri itu ada SO2 dengan koefisien 2 tambah O2 koefisiennya 1, berarti total ada 3. Di kanan ada 2. Nah, produk SO2 molnya lebih kecil. Benar bahwa pergeseran dibuktikan dengan kalau 3, kalau kita lihat otomatis total molnya 1 di kanan, 1 berarti total di kanan ada 2. Belambangan itu adalah ke arah PCl5. PCl5 itu adalah reaktan. Kalau dia bergeser ke arah reaktan, otomatis hasil produksinya semakin berkurang. Otomatis 3 salah, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat juga kita perhatikan koefisien H2 itu ada 1, I2-nya 1, berarti total di kiri ada 2 mol, di kanan juga 2 mol. Nah, di sini karena koefisiennya sama,
otomatis dia tidak dipengaruhi oleh tekanan sama sekali karena nggak ada pergeseran kesetimbangan. Oke, berarti jawaban yang tepat itu adalah A. Oke, paham? Nah, di sini kakak tambahin ya teorinya biar nggak lupa. Yang kedua, selain dipengaruhi tekanan, ada volume. Oke, volume itu kebalikan dari tekanan. Apabila volume diperbesar, dia akan bergeser ke arah mol yang besar. Oke, dilihat dari koefisien juga nih. Kalau dia volume mol yang besar, oke. Sebaliknya, apabila volume diperkecil, dia bergeser ke sigma mol yang kecil juga. Nah, jadi dia berbanding lurus nih, volume terhadap jumlah mol di salah satu ruas, gitu ya. Yang ketiga, itu ada pengaruh konsentrasi. Kalau konsentrasi, itu kita singkat M misalnya. Apabila konsentrasi molaritas diperbesar, maka pergeseran kesetimbangan itu adalah ke arah sebaliknya. Ke arah yang tidak diperbesar gitu ya, atau yang tidak ditambah. Maksudnya gimana Kak? Misalnya, konsentrasi pada reaksi 1, konsentrasi M2 kita perbesar, oke? Maka nanti pergeserannya itu ke arah ruas yang nggak ditambahin. Yang ditambahin kan tadi di ruas kiri N2. Maka pergeseran kesetimbangannya ke arah NH3. Itu maksudnya, bergeser ke arah yang tidak ditambah atau ke arah yang sebaliknya. Gitu ya. Jadi sebaliknya apabila konsentrasinya diperkecil, oke, kesetimbangan itu bergeser ke arah ke arah yang dikurangi itu sendiri. Ke arah yang dikurangi. Gitu konsepnya. Oke. Jadi kalau dia dikurangi berarti pergeserannya ke arah yang dikurangi itu sendiri. Artinya misalnya nih kita kurangi di NH3. Konsentrasi NH3 dikurangi, maka pergeseran kesetimbangan ya ke arah NH3. Otomatis NH3-nya bertambah banyak nanti. Oke. Nah, jadi sebaliknya tadi kalau seumpama konsentrasi NH3 diperbesar, maka pergeseran kesetimbangan itu ke arah sebaliknya yaitu N2 dan H2 yang tidak diperbesar. Dan yang keempat ada pengaruh dari yang terakhir tekanan suhu. Oke. Kalau dia berbicara suhu, berarti dia berbicara tentang reaksi ekso dan endo. Oke. Apabila suhu diperbesar, pergeseran kesetimbangan itu ke arah endo. Endoterm gitu ya, reaksi endotermik. Sebaliknya, suhu diperkecil, dia bergeser ke arah yang bersifat eksoterm. Maksudnya gimana Kak? Misalnya nih reaksinya dari N2 ditambah 3H2 itu menghasilkan reaksi 2NH3 dengan delta H misalnya adalah min A kilojoule per mol. Oke. Nah, jadi min di sini itu berarti bahwa untuk membentuk NH3, reaksinya berlangsung secara eksoterm karena dia negatif gitu ya. Kalau seumpama positif di sini, berarti di arah produk itu dia bersifat endoterm. Nah, sebaliknya kalau reaksi kita balik, otomatis di N2 dan 3H2 di sini dia bersifat endoterm gitu ya. Misalnya lagi nih, kalau seumpama SO2 kita uraikan menjadi 2SO, ini SO3 ya, 2SO3 menjadi 2SO2 tambah O2. Nah, misalnya delta H-nya bernilai positif. Oke, maka di arah produk itu kan ini ya. Ini berarti dia reaksinya endo untuk membentuk SO2 dan O2 itu endoterm. Sebaliknya ini exotherm. Gitu. Kalau suhu diperbesar berarti nanti pergeseran bergeser ke arah yang endo. Yang endo kalau di reaksi kedua itu ada di kanan. Sebaliknya di reaksi pertama itu ada di kiri. Kalau suhu diperkecil berarti ke arah exo. Nah, pergeseran kesetimbangan ini tujuannya adalah untuk memperbesar senyawa yang dia inginkan. Kalau yang diperbesar adalah produk, berarti kita harus geser ke kanan gitu ya. Dengan cara faktor-faktor 4 tadi gitu. Oke, jelas tentang asas Leclerc? Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan, guys? Jelas, Kak. Jelas ya. Oke, silakan di screenshot. Udah? Kita lanjut berikutnya. Sebanyak 4,16 gram gas A terbentuk dari reaksi antara 1 liter gas NO sesuai reaksi berikut, gitu ya. Nah, kalau ada di UTBK kayak gini, nanti datanya ini atau reaksinya abaikan dulu. Kita to the point ke pertanyaannya. Jika reaksi tersebut berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm, maka massa molekul relatif gas A adalah titik-titik. Nah, jadi kalau ada tekanan yang lebih dari tekanan standar atau ruangan, tekanan standar kan itu 1 atm ya. Oke, kalau tekanannya udah 2 atm ke atas, itu dia pasti masuk ke gas ideal. Dan reaksinya kan semua ada gas ya. Berarti ini masuk ke persamaan gas ideal. Ada yang ingat rumusnya? Ini paling sering nih. Apa kira-kira? PV NRT, Kak. Iya, PV NRT. Nah itu ya, kalau ada suhu di luar suhu ruangan atau suhu standar dan tekanan di luar suhu standar dan ruangan, itu pasti gas ideal, masukkan ke rumus PV sama dengan NRT. Nah di sini tadi yang ditanya itu adalah gas A, gitu ya. Gas A itu tadi, mana tadi? Reaksi antara 1 liter gas NO2 dan gas O2 berlebih menurut reaksi berikut. Jika reaksi tersebut berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan, nah tekanannya 2 atm, berarti nanti kita substitusikan aja nih ke sini. Tekanannya 2 atm. Nah, volume yang dipakai di sini adalah volume sistem. Oke, volume sistemnya adalah 1 liter. Oke. Berarti dikali 1. Kemudian kita lihat volume 1 berikutnya N-nya, N itu bisa kita turunkan lagi menjadi massa per mR. Nah, mR-nya yang ditanya nanti. Kemudian dikali R dikali T. R-nya itu tetapan gas ideal, nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin. T-nya harus kita konversi ke Kelvin. Berarti ditambah berapa? Kalau mau ubah Celsius ke Kelvin, ada yang ingat? 200. Tambah 273. Hasilnya adalah 303. Nah, kita kali 303. Nah, GR-nya langsung kita substitusikan aja ya. Massanya tadi udah ada. Massa gasnya itu adalah 4,16. Oke, berikutnya tinggal kita kasih silang karena yang ditanya MR, maka MR sama dengan, nah MR-nya naikkan ya, kita kali 4,16 kali 0,082 kali 303, terus dibagi 2 atm, hasilnya berapa tuh? Coba dihitung, berapa? $103,35. Berapa? 103,3. Oh, nggak kedengaran? Ayo dihitung. 103,35, Kak. Nggak kedengaran, siapa yang ngomong ya?
Jawabannya adalah, ayo. Ada yang jawab 103,35. Yang lain? Halo, yang lain? Ngitung nggak? Coba dihitung. 4,16 dikali 0,082, 303. Oh iya, sebentar. Ini volumenya. Volume ini bukan volume sistem ya. Ternyata di sini volume 1 liter itu punya gas NO2. Berarti berlaku hukum volume. Kalau di sini 1 liter dengan koefisien 4, maka di A itu volumenya 0,5 liter. Kita masukkan di sini 0,5 liter. Tadi kakak kira tadi itu volume sistem. Oke. Ada beberapa soal yang dikasih tahu itu volume sistem, maka kita pakai volumenya sistem ya, volume sistem. Nah, di sini ternyata dia volume 1 liter itu punya si NO2. Nah, jadi kalau dia gas, itu berlaku hukum volume, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Kalau di sini 1 liter, berarti di sini 0,5 liter. Berarti 2 kali 0,5 itu adalah 1. Oke, otomatis hasil pengaliannya adalah nilai MR-nya. Jadi nggak usah dibagi 2 lagi. Jadi, kalau dikali jadinya keseluruhan 103,359 ya. 359 atau yang paling mendekati itu adalah B, 104. Gitu. Oke, jelas? Ini berarti ada 2 hukum yang berlaku, ada gas ideal dan ada hukum volume. Tapi nanti hati-hati ya, kalau dia ngasih tahu volume sistem, jadi itu berlaku untuk semuanya gitu ya. Volume sistem langsung substitusiin aja. Nah, di sini harus hati-hati karena di sini yang dikasih tahu volume masing-masing gasnya. Nah, gas O2-nya dikatakan volumenya berlebih. Artinya dia diabaikan gitu ya kalau berlebih. Gitu. Oke, jelas? Jelas, Kak. Oke, kita lanjut lagi. Nomor berapa lagi ya yang banyak salah? 3, bentar kakak cek dulu ya. 3 itu banyak yang benar. Yang banyak salah itu di 4. Kita cek nomor 4 ya. Oke, ini kurva. Di sini ada diagram tahap reaksi gas SO3. Oke. Nah, terus kita perhatikan untuk membentuk SO3 berdasarkan diagram tersebut berapa nilai delta H2. Nah, kita perhatikan di sini ada delta H2. Delta H2 itu kalau kita lihat itu selisih dari ini ke sini sebenarnya ya. Udah tinggal dikurang aja sih, gampang ini. Ini kok banyak yang salah ya? Jadi delta itu adalah selisih dari delta H tertentu dengan delta H yang ditanya. Nah, dalam hal ini delta H2. Delta H2 kalau kita lihat selisih dari 593,8 terhadap 0. Ini kan posisinya 0 ya. Jadi ini kalau dia kurvanya di bawah 0 dan bernilai negatif, ini sebenarnya adalah reaksi eksoterm. Oke? Eksoterm. Tapi kalau kita lihat delta H2, oke, delta H2 itu adalah selisih dari 0 terhadap 593. Berarti jawabannya adalah B. Langsung aja gitu ya. Sebenarnya gitu aja gampangnya. Atau pakai hukum Hess juga boleh. Hukum Hess itu menyatakan bahwa nilai delta H yang langsung bereaksi itu ini. Dari S tambah 3O2 langsung membentuk SO3. Kita anggap di sini adalah delta H1 ya. Delta H1 itu delta H yang langsung terbentuk. Itu akan setara dengan penjumlahan delta H2 dengan delta H3. Nah, delta H2 dan delta H3 ini
dia reaksinya bertahap ya untuk membentuk SO3. Nah, jadi gampangnya ingat aja hukum Hess. Jadi satu reaksi yang langsung membentuk produk itu jumlahnya delta H-nya akan setara dengan tahapan-tahapan reaksi yang tidak langsung. Gampangnya gitu. Yang tidak langsung tadi ada delta H2 tambah delta H3. Nah, delta H1 cara lihatnya gimana, Kak? Kita lihat dari 0 ke 790. Berarti di sini min 790,4 sama dengan delta H2 tambah delta H3-nya. Delta H3 kita lihat, oh ini dia anggap di sini delta H1 malah ya. Berarti ini kita anggap delta H3. Delta H3 setara dengan delta H1 tambah delta H2. Oke, maka yang ditanya di sini delta H2 ya tadi. Delta H2, delta H1-nya udah ada. Kita lihat datanya. Datanya itu delta H1 berarti selisih 593,8. Ini lebih ribet lagi ya kalau pakai hukum Hess yang sebenarnya. Cara cepatnya tadi yang kakak buat. Oke, dikurang 790,9 ditambah delta H2. Nah, pasti delta H2-nya juga akan sama kan ya, yaitu 593,8. Iya enggak? Coba dihitung. Harusnya sama aja, soalnya di sini angkanya sama ya. Nah, sama aja ya. Kalau ada cara yang simple, ditampilin grafik, ngapain diperribet sebenarnya, gitu. Hukum Hess yang nggak ada grafik itu biasanya dia bentuk ini, bisa membentuk segitiga. Misalnya ada reaksi A, reaksi B, terus membentuk reaksi produk C gitu ya. Misalnya di sini ada SO3 nih ceritanya sama, cuman dia bentuknya kayak bentuk segitiga. Nah di sini ada reaksi S tambah 3O2, oke. Nah kemudian ini reaksinya langsung, sementara dari S3O yang pertama dia harus menghasilkan 2SO tambah O2 dulu, baru menghasilkan SO3. Seumpama ini dikasih di sini nilainya sekian, misalnya X, min X, misalnya di sini delta H-nya min 2X, maka rumus yang ini ngebantu banget gitu ya, rumus yang ini. Yang satu tahap reaksi, yang langsung, itu jumlahnya akan sama dengan yang bertahap-tahap. Ini kan yang langsung itu dari sini ke sini. Oke, yang bertahap itu dari S tambah O2 menjadi SO, dari SO ke SO3. Nah, tapi kalau kurva kayak gini, tinggal lihat aja tadi selisihnya. Ini ke sini, oh segini nih selisihnya. Oke, 0 dikurang 593, ya positif 593,8. Gitu. Jelas tentang hukum Hess? Dengan kurva atau tanpa kurva? Jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Kak. Oke. Ini harusnya banyak yang benar nih, tapi kebalikannya nih kita lihat. Oke, kita lihat berikutnya nomor 5. 5 lumayan banyak yang benar. 6. Oke, kita cek. Kita lihat nomor 6 ya. Nomor 5 itu lumayan banyak. 6 ini yang benar berapa? Banyak yang salah juga nih, nomor 6. Sebanyak 100 mili larutan NiSO4 dielektrolisis dengan elektroda PT. Jika pH larutan setelah dielektrolisis adalah 2, maka berapakah muatan listrik yang mengalir selama elektrolisis? Oke, jadi di sini kalau dia berbicara elektrolisis, larutan NiSO4 itu terlebih dahulu akan terion ya, terion menjadi
ion Ni, nah tambah SO4 2-. Kalau di sini 2- berarti Ni-nya adalah 2+. Oke, kita perhatikan reaksi di katoda dan anodanya. Katoda itu dilihat dari ion positif, anoda dilihat dari ion negatifnya. Nah, karena ini berwujud larutan, oke, dan ternyata Ni itu berasal dari golongan B, maka yang bereaksi di katoda itu adalah ionnya langsung. Di mana ketika ion Ni2+ tereduksi dengan mengikat 2 elektron, jadi elektron itu berbanding lurus dengan muatannya, maka akan menghasilkan logam Ni. Oke? Nah, kalau kita perhatikan di katoda itu nggak ada yang berkaitan dengan pH gitu ya. Nah, jadi kalau pH-nya 2, pH 2 itu asam atau basa kira-kira? Asam. Asam. Nah, di mana kalau dia pH-nya 2 berarti H+-nya setara dengan 10 pangkat min 2M. Nah, berarti kalau di katoda nggak ada yang menghasilkan asam, kita lihat di anoda. Oke? Anoda anionnya adalah SO4. Nah, ingat ketika SO4 2-, maka di anoda yang bereaksi itu adalah H2O. Oke? Di mana 2H2O itu akan teroksidasi menjadi 4H+ tambah gas O2 ditambah 4 elektron. Tadi pertanyaannya berapa muatan listrik yang mengalir selama elektrolisis dalam kolom? Oke, jadi di sini kita udah mempunyai konsentrasi dari H+-nya. Konsentrasi H+-nya ya sebesar 10 pangkat min 2M. Nah, terus kita cari molnya. Oke, H+ ini molnya berapa sih? Agar nanti kita bisa masukin ke Avogadro untuk memperoleh berapa mol elektron. Karena elektron itu kaitannya adalah ke Faraday nanti ya. Oke, H+ kita lihat molnya berapa? Di mana mol dari H+ itu setara dengan konsentrasi H+ dikali volumenya. Oke, volume di sini karena dia campurannya hanya 100 mili, oke, 100 mili larutan, jadi kita pakai volume 100 mili. 100 mili kalau kita ubah ke liter sama aja dengan 0,1 liter. Maka 10 pangkat min 2M dikali 0,1 sama aja dengan 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1 liter itu hasilnya adalah 10 pangkat min 3 mol. Kalau di sini 10 pangkat min 3 mol, maka di sini berapa? Di elektron. Sama. Nah, kita lihat perbandingan koefisien menurut hukum Avogadro, ketika koefisiennya sama, maka molnya juga sama, yaitu sama-sama 10 pangkat min 3 mol. Nah, ingat, karena Faraday itu setara dengan mol elektron, maka besarnya Faraday itu adalah 10 pangkat min 3 Faraday juga. Oke? Nah, berikutnya, karena dia nanya muatan listrik, ingat, F itu setara dengan Q per bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro ada yang ingat berapa? Ini luar kepala. Ada yang ingat? Ayo. Berapa guys? 9? 6? 5? 965 100. Iya kan? Tadi karena yang tanya Q-nya, kita balik aja. Maka Q sama dengan 96500 dikali Faraday-nya. Maka 96500 dikali Faraday-nya tadi 10 pangkat min 3, maka hasilnya berapa? Berapa? 96,5. Iya, tinggal dibagi 1000 aja ya. Berarti 96,5 kolom. Jadi jawabannya adalah B. Dari tadi B mulu ya. Jadi yang ngasal misalnya nih, dari 1 sampai 6 jawab B. Beruntung banget dia. Dari tadi kebanyakan B ya. 2B, 4B, 6B. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kayak itu molnya tuh pakai yang 4H+ atau yang 4 elektron? Di kakak kecil suaranya nih. Bentar. Gimana tadi?
Halo? Kak, yang molnya itu pakai yang 4A plus atau yang 4 elektron? Coba di chat deh, kakak agak kurang dengar. Coba yang lain ngomong. Sarah, halo. Apa kesalahan di sini? Halo? Sarah, Karisma coba ngomong dulu. Takutnya di kakak nih yang... Iya, Kak. Oh, kalau Karisma ngomong jelas. Coba Fernando di chat aja ya. Tadi pertanyaannya apa coba? Oke, yang lain ada pertanyaan? Sambil tunggu pertanyaan dari temannya. Kok molnya itu pakai mol yang H+ atau yang elektron, Kak? Pertanyaannya, berapakah massa mol mana tadi? Nomor kok tiba-tiba ke sini? Nomor 6. Pertanyaannya tadi kayak gitu ya. Kok yang dipakai mol H+? Karena datanya tadi dari H+. Kita dapat data H+ itu dari pH. Jadi istilahnya kalau stoikiometri itu baik di reaksi apapun, ya tergantung data yang ada. Kalau dikasih tahu H+, berarti kita patokannya dari H+, pakainya mol H+ gitu loh. Nah, terus tadi kenapa yang dipakai mol elektron? Karena di sini pertanyaannya berapa muatan listrik. Muatan listrik itu hubungannya adalah terhadap elektron, terhadap Faraday. Mol elektron itu setara dengan Faraday. Nah, rumus umum dari Coulomb kalau ditanya muatan listrik kan F sama dengan Q per 96500. Otomatis kita harus punya data F, di mana F itu setara dengan mol elektron yang terlibat dalam reaksi pembentukan asam dengan pH 2 tadi. Gitu. Oke. Kita lanjut berikutnya. Kita cek yang banyak salah. Di nomor 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lumayan banyak, 7, 8, 8. Oke. Oke, di 7 ini 7 dan 8 sebenarnya sama rata. Hampir sama rata ya. Tapi kita bahas aja ini karena dia berhubung dengan hitungan. Biasanya yang agak banyak salah itu di hitungan ya. Sebanyak 12 gram zat non-elektrolit memiliki tekanan osmotik sebesar setengah dari tekanan osmotik 5,85 garam dapur. Garam dapur itu adalah NaCl ya. Jadi di sini katanya tekanan osmotik dari zat non-elektrolit, kita anggap non-elektrolitnya adalah X, itu setara dengan setengah dari tekanan osmotik dari garam dapur atau NaCl. Oke? Nah, terus kita lihat, jika volume larutan zat non-elektrolit sama dengan volume garam dapur, dianggap volume X senyawa non-elektrolit X itu setara dengan volume NaCl, yaitu sama-sama 500 mili. Berapakah massa molekul relatif zat non-elektrolit yang kita anggap sebagai X tadi? Nah, jadi ini bisa kita turunkan dari rumus osmotik ya. Osmotik itu rumus umumnya yaitu V sama dengan MRT gitu ya. Ingat aja monorail trend. Dimana kalau non-elektrolit, karena alfanya itu sama dengan 0, otomatis faktor Van Hoff-nya itu diabaikan. Dia nggak ditulis ya. Sementara kalau di sini, karena NaCl itu merupakan elektrolit kuat, maka dia harus dikali dengan faktor Van Hoff ya. Elektrolit kuat. Nah, di sini kakak buat cara cepatnya, di mana nilai I atau faktor Van Hoff itu pasti akan setara dengan nilai N. Oke? Tapi kalau dia elektrolit lemah itu nggak setara ya. N itu apa sih Kak? N itu adalah jumlah ion positif tambah ion negatif. Nah, di sini
NaCl itu terdiri dari ion Na plus 1 dan Cl- juga ada 1. Berarti total N-nya tinggal kita jumlahin, ion positifnya 1 buah, ion negatifnya 1 buah, berarti N-nya 2. Otomatis faktor Van Hoff-nya itu sama dengan 2. Ini adalah cara cepat mencari faktor Van Hoff I kalau dia elektrolit kuat. Langsung aja ya. Nah, kalau dia seumpama elektrolit lemah, sebenarnya berasal dari sini ya. 1 ditambah N-1 dikali alfa. Nah, jadi kalau seumpama elektrolit lemah, ini wajib masukin ke sini ya. Tapi kuat, kita bisa buat cara cepatnya kayak gini. Itu sih. Nanti kalau kalian hitung pakai ini, pasti hasilnya sama juga gitu ya. Nah, maka kita substitusikan, maka nilainya setengah dari MRT dari si NaCl. Oke, dikali I-nya. Oke, kita turunkan nih. Karena tadi yang ditanya itu adalah AR, MR dari si X. Nah, maka kita turunkan lagi. M itu rumus umumnya adalah massa per MR X yang ditanya dikali 1000 per volume dalam mili. Oke. Itu akan dikali R dikali T-nya. T-nya di sini nggak dikasih tahu. Artinya mereka berada dalam suhu yang sama, otomatis suhu mereka juga bakalan sama. Oke, nanti bisa dicoret ya, R-nya dan T-nya bisa dicoret, coret, karena tetapan gas ideal itu sama, konstan. Sementara suhunya, kalau dia nggak dikasih tahu, berarti dianggap ini suhunya sama. Berarti habis juga. Berarti yang membedakan itu hanya molaritas dan faktor Van Hoff-nya doang ya. Nah, berarti di sini akan sama dengan setengah dikali GR per MR dari NaCl dikali 1000 per V dalam mili dari NaCl. Tinggal kita masukin datanya. Oke. Nah, di sini tadi volumenya juga sama, bisa dicoret nih. Volume coret habis, 1000 juga habis ternyata. Oke. Berarti sisa GR dari senyawa non elektrolitnya 12 per MR senyawa elektrolit X yang ditanya itu akan sama dengan setengah dikali I-nya lagi ya. If I-nya tadi nilainya 2, berarti di sini kali 2. Berarti ini langsung aja ya kita coret. Setengah kali 2 itu hasilnya 1. Oke. Berarti sisa massa dari NaCl tadi 5,85 per MR dari NaCl. Kalau kita totalin 27 tambah 35,5 itu adalah 58,5. Dengan kata lain, kalau kita kali silang, ini kan habis ya. Coret, sisa 0,1. Maka MR itu akan sama dengan 12 per 0,1. Hasilnya adalah 120. Berarti jawabannya C. Gitu caranya. Oke, jadi perhatikan data-data dengan teliti, siapa yang sama, siapa yang nggak dikasih tahu. Itu biasanya kalau di persamaan pasti dianggap atau diabaikan gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Halo? Tulisannya jelas nggak? Atau nge-lag tadi? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Silakan di screenshot kalau gitu. Bentar ya, ini pakai data habis. Tambah dulu. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 8 kita lihat.
Pembakaran sempurna 220 mili gas LPG mengandung senyawa hidrokarbon menghasilkan 660 mili CO2 dan 880 mili uap air. Antara senyawa hidrokarbon berikut, kemungkinan senyawa primer dalam gas LPG tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kalau dia LPG biasanya itu terdiri dari alkana ya. Alkananya itu yang C3 dan C4. Oke. Nah, berarti di sini LPG itu disusun oleh yang namanya propana dan butana. Propana itu C3H8, sementara butana itu C4H10. Nah, dari opsinya di sini sebenarnya di luar kepala kalian bisa tahu ya, jawabannya pasti propana, karena dia nggak nyebutin butananya. Oke, tapi kalau secara stoikiometri, nah bisa kita buat ya. Di sini katanya mengandung senyawa hidrokarbon menghasilkan, nah ketika dia dibakar sempurna, berarti kalau propana dibakar sempurna itu menghasilkan O2, direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah apa tadi? Ditambah uap air atau H2O. Oke. Nah, seumpama kita anggap nih ini CX, kemudian ini Y, X dan Y-nya itu pengen kita cari. Nah, kita lihat dari perbandingan volume, menurut hukum volume. Jadi yang dibakar di CXHY itu adalah 220 kan ya. Nah, sementara CO2 yang dihasilkan itu 660. Kemudian uap air yang dihasilkan itu adalah 880. Nah, menurut hukum volume, hukum volume yang ditemukan oleh Gay-Lussac, dia menyatakan bahwa perbandingan volume gas itu akan sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau kita sederhanakan 220 banding 660 banding 880 sama aja berapa banding berapa? Maka itu perbandingan koefisiennya. 220 bagi 220 berarti 1, koefisiennya 1. Kemudian CO2 3, kemudian ini 880 bagi 220 itu 4 gitu ya. Nah, kita lihat jumlah C di sini ada 3. Maka dengan kata lain, CX itu setara dengan 3 kali C. Oke? Berarti C-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 3 gitu ya. Kemudian kita lihat lagi HY itu setara dengan 4 kali H2. Oke, berarti ada 8H gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan 8. Otomatis senyawa yang dimaksud dalam reaksi ini adalah C3H8. Nah, atau gampangnya tadi, ketika kalian udah ingat teorinya, LPG itu penyusun utamanya hanya propena dan butana. Nah, karena butana nggak disebut di sini, otomatis tanpa ngitung ketemu propana gitu. Oke, bisa? Lanjut nggak? Oke. Kita lihat lagi nomor berikutnya yang banyak salah ya. 9. Oke. 9, 10 masih banyak yang salah, kita lihat. Nah, 9 ini masih tentang stoikiometrik. Berikut merupakan persamaan reaksi pembentukan gas SO3. Nah, di sini harus hati-hati, lihat dulu udah setara apa belum. Kalau belum setara, setarakan. Di sini S-nya 1 buah, di kanan 1 buah. Kemudian O di kiri ada 2 tambah 2, 4, di kanan ada 3. Berarti supaya setara, O2 kita kali setengah. Setengah kali O2 kan berarti 1. Tambah SO2 ada O2, berarti 3. Nah, berarti udah setara nih. Pertanyaannya, jika gas oksigen yang digunakan sebanyak 12 liter, maka volume gas SO3 yang dihasilkan adalah, nah ingat ya, ketika di soal itu hanya ada data reaksi gas-gas, dan datanya hanya volume, ya udah langsung aja masuk ke hukum volume. Ini harusnya udah benar semua nih, tapi kalau lihat di hasilnya masih banyak yang salah ya. Nah, jadi hukum volume ya hukum perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Tadi katanya di sini oksigen yang digunakan 12 liter dengan koefisien setengah, maka pertanyaannya berapa volume gas SO3? Nah, biar lebih gampang,
semuanya kita kali 2 nih. Kita kali 2 agar dia satuannya bukan setengah gitu ya. Koefisiennya bukan setengah, otomatis reaksinya setelah dibulatkan itu akan menghasilkan 12 SO2 gas tambah setengah kali 2 itu O2 menghasilkan 2 kali SO3. Nah, jadi di sini kita lihat 2 kali SO3 ya benar, berarti di sini 12 liter. Kalau di sini 12 liter dengan koefisien 1, otomatis menurut hukum volume SO3 karena koefisiennya 2 kali lipat dari oksigen, volumenya juga 2 kali lipat, yaitu 12 kali 2 berarti 24 liter. Berarti jawabannya D. Gitu. Ini harusnya benar semua ya. Intinya gitu, ketika datanya gas semua dan volume, hanya volume, nggak ada AR, nggak ada MR, ya udah kesini aja, jangan lupa. Oke, bisa? Ada pertanyaan? Aman, Kak. Iya, sebenarnya ini ada rumusnya ya, perbandingan mol banding koefisien. Tapi itu agak makan waktu ya kalau untuk kelas UTBK. Nah, makanya ini bisa pakai logika. Maksudnya kita buat perbandingan aja. Kalau di sini misalnya koefisiennya 1, kita anggap 1 ayam. 1 ayam itu setara dengan 12 liter. Kalau dia SO3, koefisiennya 2, berarti 2 ayam. Berarti ya 2 kali lipat dari 1 gitu kan ya. Makanya di sini cara cepat aja sih, kalau kalian bisa bikin perbandingan logika itu lebih gampang. Oke, nanti kakak share. Udah? Kita lanjut. 10 juga masih banyak yang salah. Kita cek ya 10. Kok gini? Nah, untuk soal nomor 10 kita perhatikan ya. Senyawa oksida logam MXOY. Nah, di sini dia nggak dikasih tahu. Oke, MXOY dihasilkan dari reaksi sebanyak 0,5 mol. Bentar, ini kayaknya ada yang kepotong deh soalnya. Kenapa ya? Soalnya kepotong. Nah, ini dia lengkapnya. Oke, kita baca nomor 10. Senyawa oksida logam MXOY dihasilkan dari reaksi antara padatan logam M. Jadi, MXOY itu katanya diperoleh dari reaksi M dengan komposisi 0,5 mol. Kemudian direaksikan dengan 0,625 mol gas oksigen. Berarti di sini dia terdiri dari O2 dengan komposisi mol 0,625 mol. Artinya di sini belum terbentuk ya. Kemudian jika reaksi tersebut menghasilkan 0,25 oksida logam, maka rumus senyawa oksida tersebut adalah titik-titik. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita anggap di sini MRS reaksi mula-mula. Oke, di sini tadi dia menghasilkan MXOY sebanyak 0,25 mol. Nah, mula-mula kita anggap belum terbentuk ya, maka yang bereaksi itu adalah 0,25. Ini kita jadikan reaksi pembatas ya. Jadi kalau di sini 0,25, koefisiennya kita belum tahu ya koefisiennya. Oke, ini bisa langsung sih. Sorry, ini nggak usah MRS. Langsung aja kita buat. Di sini karena ada kata-kata reaksi antara M dan N dengan mol oksigen, itu ketika bereaksi menghasilkan 0,25 oksida logam. Nah, langsung aja kita masukkan ke
Hukum Avogadro. Hukum Avogadro menyatakan bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol, hampir mirip dengan hukum volume. Tapi kalau hukum volume itu hanya untuk gas doang. Kalau di sini dia berlaku untuk gas dan padatan, gitu ya, atau reaksinya heterogen. Kalau di volume dia harus homogen di gas, gitu. Nah, jadi di sini kita bandingkan sama-sama dibagi 0,25. Nah, berarti di sini koefisiennya 1. Oke, di sini 0,5 bagi 0,25 berarti di sini 2. 0,625 bagi 0,25 berapa? Berapa, guys? Berarti 5. Udah, maka di sini perbandingan tadi yang sederhana adalah koefisien 2, 5, 1. 1 nggak usah ditulis. Nah, dengan kata lain, jumlah M itu pasti setara dengan X. Oke, maka kita peroleh bahwa X-nya sama dengan 2. Jumlah O, 5 kali 2 itu setara dengan Y. Maka Y-nya sama dengan 5 kali 2. Otomatis sama dengan 10. Maka MXOY itu adalah senyawa M2O5. Jawabannya adalah E, gitu. Oke, ini masuk ke hukum Avogadro. Langsung aja bandingin mol dan koefisiennya. Oke, ada pertanyaan? Itu yang 0,63 Kak, itu dibagi 0,25 itu Kenapa? Itu hasilnya 2,5, Kak. Iya, kenapa? Enggak jelas. Fernando, chat lagi. Iya, tadi ada cewek yang mau nanya, kenapa? Siapa Kak, tadi yang mau nanya? Iya, Ini 5 atau 10 jadinya? yang mana? Yang MXOY-nya. Oh iya, 10, sorry. Bentar. 5, harusnya 10 ya? Oh iya, enggak. Kok 5 tiba-tiba ya? Harusnya di sini 10 karena O-nya tadi koefisiennya 5. Gitu sih. Oke. Di sini enggak ada M2O10, Kak. Gimana dong? Bentar ya, kita lihat. 0,5 benar 0,25 5 0,25. Harusnya segini ya, Harusnya 2,5. Harusnya berapa? Yang 5 harusnya 2,5. Oh iya bener, kok 5 sih tadi? Ini harusnya 2,6. Oh iya, 0,625 bagi 0,25 itu kan sama aja dengan 25 kali 0,25 ya? Iya. Ini harusnya 2,5 ya? Iya, berarti pas tadi. Di sini 2,5. Di sini berarti koefisiennya 2,5. Koefisien di sini harusnya 2,5 ya. 2,5 O2. Iya, berarti tadi pas ya. Senyawanya adalah, ini berarti 2,5 kali 2 adalah 2. Berarti di sini senyawanya M2O5. Oke? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut berikutnya nomor 11, kita cek dulu. 11, 1, 2, 3, 4. Oke, 11 juga masih banyak yang salah. Kita cek ya, 11. Ini ada yang nanya nih, siapa lagi? Haryo, kenapa? Yuk. Salah. Oke. Nah, kita perhatikan di sini pembentukan amonia N2H2 menghasilkan NH3. Nah, di sini kalau kita perhatikan belum setara ya.
N2-nya di kiri ada 2, di sini N-nya baru 1, berarti kita kali 2. Dengan pengalian tersebut, di sini hanya jadi ada 6, berarti H2-nya kita kali 3. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi tersebut adalah, nah ini juga sama, kalau ditanya volume, ya hukum volume. Berarti dia berlaku hukum volume. Hukum volume tadi perbandingannya sama dengan perbandingan koefisien. Jadi perbandingan gas-gasnya ya sesuai dengan koefisiennya, 1:3 banding 2. Jawabannya B. Harusnya ini udah benar semua ya. Ini pernah keluar di tahun 2018. Jadi satu tipe hukum volume, maksudnya stoikiometri baru, yang tergampang itu baru ada di 2018. Kurang lebih kayak gini, sama yang tadi. Jadi dia lebih ke variasi ya. Nah biasanya stoikiometri itu hukum Avogadro dicampur reaksi, dicampur persentase, tiba-tiba 2018 segampang ini. Mereka beruntung waktu itu. Oke? Ada pertanyaan? Sampai 11? Clear? Oke, kita lanjut. Clear, Kak. 12 itu stoikiometri juga. Ini kakak lihat kayak tipe tahun 2019 ya. Jadi dia di 2019 itu setiap anak itu paketnya beda-beda. Dan setiap anak kemarin mayoritas misalnya nih soal itu berasal dari satu bab. Misalnya ada satu anak itu dapat kebanyakan stoikiometri. Nah, gitu ya. Terus ada anak yang paketnya itu kebanyakan asam basa dan campurannya itu hanya dikit gitu loh, hanya satu soal. Nah, mayoritas yang menonjol itu ada stoikiometri satu bab doang ya. Jadi diperbanyak di bab tertentu dari paket soal yang ada. Nah, ini kakak lihat dari tadi udah beberapa stoikiometri ya. Kayaknya ini kombinasi 2018-19. Oke, kita lihat di sini ada reaksi TiO2. Kalau dia udah ada koefisien kayak gini, pasti harusnya dia udah setara ya. Beda dengan soal sebelumnya, itu belum setara karena koefisiennya belum ada sama sekali. Nah, di sini katanya bila 3,2 gram cuplikan yang mengandung TiO2 menghasilkan 0,6 gram O2, maka persentase massa TiO2 dalam cuplikan adalah titik-titik. Oke, kalau ditanya persentase cuplikan senyawa, senyawa dalam cuplikan, itu rumus umumnya adalah persen senyawa yang ditanya, yaitu TiO2, itu akan setara dengan perbandingan massa senyawa yang ditanya, yaitu massa TiO2 per massa cuplikan dikali 100%. Massa cuplikan dikali 100%. Selain cuplikan, nanti kata-katanya itu bisa sampel. Jadi cuplikan ini nanti kata lainnya sampel. Jadi ini berlaku untuk sampel dan cuplikan gitu ya. Nah, di sini yang dikasih tahu baru ada massa dari O2. TiO2-nya belum dikasih tahu. Yang dikasih tahu malah cuplikannya. Gram cuplikannya udah ada 3,2. Berarti kita cari reaksi MRS dari pembentukan ini TiF4. Di mana reaksinya tadi 3 TiO2 tambah BrF3 menghasilkan 3 TiF4 ditambah Br2 ditambah O2. Nah, tadi data yang ada itu baru O2, di mana dari reaksi yang mengandung cuplikan 3,2 gram dihasilkan O2 sebanyak berapa gram tadi? 0,6 gram. 0,64 gram ya. Nah, maka molnya berapa nih? Molnya kalau dikasih tahu gramnya berarti pakai rumus massa per mr-nya dari O2. Masanya 0,64 per mr-nya berapa massa MrO2? MrO2? Iya, jadi O dikali 2, 16 kali 2 berarti 32. Nah, maka hasilnya sama aja dengan 2 kali 10 pangkat min 2.
mol. Oke. Nah, jadi di sini kalau dia yang dikasih tahu hanya massa produk, maka berlaku hukum Avogadro. Karena nanti yang bereaksi juga akan sama ya. Oke, hukum Avogadro menyatakan bahwa massa yang bereaksi atau yang dihasilkan perbandingan molnya itu akan sama dengan perbandingan mol-mol reaksi yang lain. Jadi kalau di sini koefisiennya 1, kita to the point ke TiO2 karena tadi kita untuk memperoleh persen harus tahu massa TiO2. To the point ke mol TiO2 dulu. Nah, kita lihat perbandingan koefisiennya 3, di sini 1. Supaya molnya 3:1, otomatis TiO2 itu 3 kali lipat dari mol O2, yaitu 3 kali mol O2 sama dengan, bentar ya, mol O2 itu tadi akan sama dengan 3/1 kali mol O2, yaitu 2 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 3 itu 6 kali 10 pangkat min 2, berarti 6 kali 10 pangkat min 2 mol. Nah, setelah diperoleh mol TiO2, ini TiO2 ya, mol TiO2, setelah diperoleh baru kita cari massanya. Massanya berapa kira-kira? Rumusnya yang kita pakai dari mol agar diperoleh massa, kita pakai rumus apa? Mol dikali MR ya, Kak? Iya, maka GR dari TiO2 dari reaksi stoikiometri itu adalah mol dikali MR TiO2, yaitu 6 kali 10 pangkat min 2 dikali MR-nya TI itu nilainya 48. Oke, O-nya ada 2, berarti 3 ditambah 32. Berarti sama aja dengan 6 kali 10 pangkat min 2 kali berapa nih? 80 ya? Oke. 6 kali 80 itu 480. 480 bagi berapa nih? 6 kali 10 pangkat min 2. Tapi berapa jadinya? 4,8%. 4,8 gram. Harusnya nggak segini ya. Dia nggak boleh lebih dari massa cuplikannya. Kak, maaf. Iya. Itu reaksinya itu udah setara atau belum ya, Kak? Kalau reaksinya, koefisiennya maksudnya? Iya. Oh iya, koefisien kita cek dulu ya. Kalau TI udah setara. Oh iya, O2-nya ini belum setara nih. Iya, iya. O2-nya di sini harusnya di sini ada 6 O. Di sini baru 2, berarti kali 3. Oke, berarti molnya ternyata setara ya. Molnya sama-sama 2 kali 10 pangkat min 2. Makanya kakak heran, dia nggak mungkin lebih banyak dibanding ini. Ternyata di sini agak menjebak ya. Biasanya kalau soal yang udah setara itu, kalau di awal udah setara kayak TI-nya, kemudian oh iya kakak kejebak di situ. Nah, berarti di sini ya udah sama aja dengan 1/1 kali 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti tetap 2 kali 10 pangkat min 2. Tinggal ganti 6 jadi 2. Maka hasilnya berapa? 1,6. Iya. 2. Berarti 1,6 gram. Nah, ini baru masuk akal ya. Kalau tadi kakak, ya, kalau seumpama massa yang kita peroleh ternyata lebih besar dari massa cuplikan, itu salah ya. Nggak masuk akal maksudnya. Nah, di sini kita hapus dulu. Oke, di sini berarti molnya kita lihat tadi 2 kali 10 pangkat min 2, 2 berarti 1,6 gram. Nah, tinggal kita substitusikan ke rumus persentase dari TiO2. Nah, masukin angkanya sama dengan massa TiO2 itu tadi 1,6 per 3,2 kali 100%. Berarti sama aja dengan 50%. Jadi jawabnya C.
Oke, jelas. Di sini jangan lupa tambah koefisiennya ya. Koefisien setaranya 3. Yang lainnya perlu disetarain nggak, Kak? Nah, karena dia UTBK, to the point ke yang ditanya aja dulu gitu ya. Yang lain abaikan aja. Kalau mau disetarakan boleh, tapi dengan catatan di UTBK nanti makan waktu gitu. Oke, clear? Clear ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tipe soal 2017 ke bawah ya, kalau ada reaksi terus persen 2017 ke bawah kayak gitu semua. Oke, 13. Ini kayaknya kebahas semua di hari ini. Oke, kita mulai dari 13 dulu ya. Oke, ini tadi kakak lihat ada 22 orang, sekarang tinggal 20. Oke, siapa aja nih? Dari kakak cek dulu. Udah. Ini yang baru masuk ada Haryo, oke, Diva, ada Chan, Aska, baru masuk ya tadi, Anissa, Muhammad Rafki, Nida, terus Raffi, Taskia, Winda, Ayu, Zulfa. Nanti yang baru join tadi kan kelas kan itu dimulai dari jam berapa ya tadi? 14.30 lebih. Kalau seumpama nanti butuh soal yang udah dibahas sebelumnya, nanti bisa ke teman, minta ke temannya ya. Kayak Esther tadi atau teman-teman Fernando juga yang baru yang join di awal, kalian bisa minta screenshot-nya ke mereka. Gitu aja. Oke, kita lihat 13. Gula 0,1 mol, dan gula itu non-elektrolit ya. Non-elektrolit kita singkat dengan Na. Itu katanya dan 0,1 mol garam LX. Garam itu adalah elektrolit kuat. Oke. Dengan derajat ionisasi 0,5. Oke. Kalau dia derajat ionisasi nggak jadi elektrolit kuat ya. Berarti ini elektrolit lemah gitu ya. Karena alfanya berada di antara 0 dan 1. Oke, masing-masing dilarutkan ke dalam 1 liter, rho-nya 1 gram per mili. Jika penurunan titik beku larutan gula adalah T derajat Celcius, maka titik beku larutan garam LX adalah titik-titik. Nah, jadi untuk soal kayak gini, kita buat persamaan ya. Nah, di sini yang sama itu apa gitu ya. Yang sama kalau kita lihat, atau boleh dari perbandingan ya. Perbandingan dari delta TF dari gula atau garam LX dibanding delta TF dari gulanya yang non-elektrolit. Kita masukkan rumusnya. Delta TF kan rumusnya molalitas dikali apa? KF. Nah, kalau dia LX tadi adalah garam, karena dia garam berarti dikali I itu setara dengan 1 tambah N-1 dikali alfa, oke, per delta TF dari gula. Gula itu non-elektrolit, artinya kita nggak usah hitung faktor Van Hoff-nya. Oke, berarti dia setara dengan MKF doang. Nah, kalau kita perhatikan, di sini molnya sama ya. Molnya sama, terus volumenya juga sama. Otomatis molalitasnya juga sama. Maka ini bisa dicoret, coret. Berarti KF-nya juga bisa dicoret, coret, gitu ya. KF itu nilainya konstan ya, jadi bisa dicoret. Kita masukkan delta TF LX itu yang ditanya. Nah, kita kali silang, itu akan setara dengan 1 ditambah N-1. N itu kalau dia senyawa garamnya LX, berarti L plus tambah X min gitu ya. Berarti di sini ada 1 ion positif dan 1 ion negatif. Dengan kata lain, N-nya adalah 2 gitu ya. Total ion positifnya 1 buah, ion negatifnya 1 buah gitu. Berarti 2 dikurang 1 dikali alfanya tadi dikasih tahu 0,5. Dikali 0,5 dikali TF gulanya naik ke atas. TF gulanya itu sebesar T derajat Celcius. Maka 1 ditambah 2 kurang 1 itu 1 dikali 0,5 berarti 1,5 dikali T derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah E.
Oke, ada pertanyaan kira-kira? Halo, ada pertanyaan? Dari tadi nggak ada yang nyaut langsung ya? Kak. Ya? Berarti kalau misalnya itu delta TF-nya bukan LX, berarti kita harus hitung N-nya kan? Kayak kalau diketahui senyawanya. Senyawanya, iya. Iya, benar. Tapi gampangnya nih kalau untuk menghitung N, kalau dia senyawa, ini kan garam ya, garam itu pasti terdiri dari ion positif dan ion negatif. Kalau dia cuman L-nya 1, X-nya 1, ya udah. Cara gampangnya kita totalin L1 tambah X1, N-nya sama dengan 2. Kalaupun nanti dikasih tahu realnya, misalnya garamnya itu adalah NaCl, nah ini juga sama. Ion Na ada 1, ion Cl-nya ada 1, maka N-nya juga ada 2 gitu. Mau real atau enggak, total ion itu bisa dilihat langsung dari jumlah koefisiennya gitu ya, atau jumlah molekul atomnya di dalam senyawa berapa, tinggal ditotalin. Itu yang dimaksud dengan N. Oke, ini ada pertanyaan by chat, siapa nih? Itu dikali silang ya? Iya, kalau perbandingan kan TF gulanya naik ke atas nih. Nah, makanya TF gula kan start dengan ini tadi. Udah langsung. Kak, berarti Ya. Cara cepetnya nanti N kalau di soal gitu kita lihat langsung dari itunya aja. Iya, benar. Ini kakak ajarin ya. Contohnya nih, ada garam. Garamnya itu misalnya L3PO4. Nah, jadi ingat aja ya, kalau garam itu yang di awalnya itu pasti ion positif. Ion positifnya ada 3 buah, selebihnya itu ion negatif. PO4 itu satu kesatuan ya, berarti ada 1 ion negatif. Nah, cara cepatnya 3 tambah 1 ya 4 gitu. Tanpa harus ionisasi, itu kan buang waktu ya. Kayak tadi LX, kita buat dulu L plus tambah X. Di sini kalian udah buang waktu beberapa detik gitu. Untuk efisiensi, lihat jumlah atomnya aja, jumlah ion ya. Nah, di sini jangan salah kaprah, PO4 itu bukan PO sebanyak 4. Kalau PO4 atau ion poliatomik, kalau dia lebih dari 2, biasanya ada tanda kurung 2 kali, PO4 3 kali gitu ya. Kalau dia PO4 satu kesatuan, itu masih dalam satu atom, satu ion maksudnya. Oke? Jelas? Oke, jelas Kak. Makasih Kak. Iya. Ini kakak coba ini, tiba-tiba ini nge-freeze, apa sih pulpen kakak nge-freeze nggak bisa nulis lagi. Ini kakak keluar bentar dulu, terus join lagi ya. Wait. Oh iya, oke, udah join. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nomor 14 ya. Tadi 13 masih ada pertanyaan? Clear? Clear Kak. Oke. Kita lanjut lagi. 14 banyak yang benar, 15. Ini tinggal 7 menit lagi ya.
Kita mulai dari 15 dulu. Karena di 14 masih banyak yang benar. Oke, kita lihat 15 dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita ke 14. Nah, di sini katanya diketahui beberapa reaksi kimia berikut. Nah, ada 3 reaksi, nggak usah dibaca, abaikan dulu. Yang ditanya pernyataan yang benar di atas, apakah 1, reaksi 1 merupakan reaksi reduksi? Oke, kalau dia reaksi reduksi itu adalah reaksi dari kimia organik yang melibatkan gas hidrogen. Oke, nah karena di sini ada hidrogen, berarti dia benar reduksi. Oke, berikutnya kita perhatikan pernyataan kedua. Reaksi 2 merupakan reaksi substitusi. Oke, kita perhatikan. Reaksi 2 merupakan substitusi. Kita lihat reaksi kedua. Itu senyawanya ada CH3COCl ditambah CH3OH menghasilkan CH3COOCH3. Oke. Nah, jadi di sini benar ya, substitusi itu cirinya, ingat aja, ciri-ciri substitusi kalau ada 2 senyawa direaksikan yang ikatannya tunggal di ikatan karbon gitu ya. Ini kan 2 senyawa nih. Menghasilkan 2 senyawa baru yang dihasilkan dari pergantian gugus itu dikatakan substitusi. Oke, di mana ciri-cirinya di kiri semua ikatan tunggal, di kanannya juga tetap ikatan tunggal, gitu ya. Nah, jadi di sini ya, substitusinya itu terjadi antara siapa dengan siapa, Kak? Terjadi antara Cl, oke, digantikan oleh O, sehingga menjadi COO, gitu ya. Sementara Cl tadi yang putus ketemu dengan H. Makanya dia gugus yang putus dalam reaksi substitusi, oke, yang saling mengganti itu jadi gabung menjadi HCl, sementara tadi gugus Cl itu diganti oleh O, lanjut ke CH3. Makanya di sini yang mula-mula dia sampai CO disambung oleh O CH3. Nah, berarti dia masuk substitusi. Oke, berarti dia benar. Kita lihat reaksi ketiga merupakan reaksi eliminasi. Eliminasi cara gampangnya tanpa tahu definisi gitu ya. Lihat aja, kalau di kiri itu ikatannya tunggal, di kanan setelah bereaksi berubah menjadi ikatan rangkap 2, maka itu eliminasi. Kebalikannya nanti ada rangkap 2 menjadi tunggal, ini namanya adalah adisi gitu ya. Nah, jadi soal-soal kayak gini di TBK sering nongol ya. Jadi kalian nggak harus definitif hafal apa itu adisi, substitusi, lihat ciri-cirinya aja. Kalau secara definisi, kalau eliminasi itu adalah proses berubahnya halogen atau namanya haloalkana menjadi alkana dan asam halogen, halida gitu ya. Maka nomor 3 benar, reaksinya adalah eliminasi. Jangan lupa ciri-cirinya ya, eliminasi tunggal jadi rangkap, adisi rangkap 2 jadi tunggal. Nah, kalau substitusi ciri-cirinya di kiri tunggal, di kanan tetap tunggal gitu. Kita lihat reaksi yang keempat, reaksi 1 merupakan reaksi adisi. Jawabannya salah ya, karena adisi itu ciri-cirinya dia harus berasal dari alkena yang berangkap 2. Nah, sementara di sini dia ikatannya tunggal semua. Dia lebih tepatnya adalah reaksi reaksi hidrogenasi tadi, atau nama lainnya adalah reaksi reduksi gitu. Oke, jelas? Jadi jawabannya 1, 2, 3. Ada pertanyaan? 15? Jelas, Kak. Oke, ini ada pertanyaan. Kak, kenapa yang 1 itu reaksi reduksi? Nah, oke. Jadi dalam kimia organik, reaksi reduksi itu bukan dilihat dari perubahan biloks ya. Itu biasanya kalau untuk beberapa senyawa tertentu. Nah, kalau reduksi oksidasi di reaksi biasa di kelas 10, reaksi reduksi itu adalah reaksi yang mengikat hidrogen H2. Masih kan nggak kelas 10. Sementara kebalikannya ada oksidasi. Oksidasi kalau di ikatan karbon, reaksi ikatan karbon
itu oksidasi itu mengikat O2. Nah gitu ya. Jangan lupa nih, kalau dia mengikat H2 itu reduksi, kalau mengikat O2 itu oksidasi. Oke, clear? Oke, kita lanjut. Ini masih sempat 2 menit lagi. Kita lihat ya, nomor 14. Suatu senyawa organik, diperoleh sebagai produk samping hidrolisis lemak. Pembuatan biodiesel dan pembuatan sabun. Kalau dia pembuatan sabun dan lemak, kalian udah tahu pasti itu adalah bahan dasarnya gliserol. Apalagi cewek-cewek, itu kan banyak yang pakai kosmetik. Nah, kalau kalian cek di situ pasti komposisi utamanya adalah gliserol gitu ya. Nah, di sini kenapa jawabannya kalau hafalan kayak gitu ya? Senyawa ini banyak digunakan sebagai zat aditif pada cairan pendingin radiator mobil. Nah, itu gliserol juga dan bereaksi dengan logam Na menghasilkan gas H2. Senyawa ini adalah gliserol. Ini lebih ke hafalan teori tentang kimia organik, tepatnya dia makromolekul ya. Makromolekul. Nah ini berhubung waktunya tinggal 1 menit. Ada pertanyaan? Clear semuanya? Clear ya? Kalau nggak ada pertanyaan, cukup dulu sampai di sini. Tadi kakak agak kurang teliti, mohon maaf ya atas di beberapa part tadi. Mungkin sekian dulu. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. See you in the next time. Makasih Kak. Iya. Makasih, Kak. Makasih Kak. Makasih, Kak. Yoi.